kenalin aku Sylvia Natalia. Tentunya pada video kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi, yakni konsep dasar akuntansi. Tentunya pada materi konsep dasar akuntansi ini kita akan mempelajari mengenai tujuan utama akuntansi, pihak-pihak pengguna informasi akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, dan konsep dasar akuntansi. Tujuan utama akuntansi berkaitan dengan definisi akuntansi, yakni menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Entitas dapat diartikan sebagai suatu badan usaha atau perusahaan yang mempunyai kekayaan sendiri. Nah, komponen laporan keuangan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Pihak yang menggunakan informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ini merupakan pihak di dalam perusahaan yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Misalnya, pemilik perusahaan atau pemegang saham, pegawai atau karyawan, dan manajer. Selain pihak internal, terdapat juga pihak eksternal. Pihak eksternal ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan tetapi berada di luar perusahaan. Pihak-pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi ini misalnya kreditur, investor atau calon investor, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. Menurut Toto Sucipto, prinsip akuntansi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik metode, prosedur, maupun ketentuan yang mengandung teori ataupun secara praktis. Adapun prinsip dasar akuntansi ini terdiri dari prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapat, prinsip mempertemukan, prinsip konsisten, dan prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Nah, yang terakhir ada konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi ini merupakan aturan-aturan dan hal yang mendasar dalam penyusunan laporan keuangan, agar informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Konsep dasar akuntansi ini terdiri dari konsep unit moneter, konsep kesatuan usaha, konsep periode akuntansi, dan konsep kesinambungan usaha. Nah, selanjutnya terkait persamaan dasar akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan disebut aset. Hak atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik, yaitu hak kreditur dan hak pemilik. Hak kreditur mencerminkan utang perusahaan yang disebut liabilitas, sedangkan hak pemilik disebut ekuitas pemilik atau owner equity. Hubungan keduanya dapat membentuk persamaan dasar akuntansi atau basic accounting equation. Sebagai contoh, jika aset yang dimiliki perusahaan sejumlah 10 juta rupiah dan liabilitas sebesar 2 juta rupiah, maka ekuitas pemilik sama dengan 8 juta rupiah. Berikut pencatatannya. Sebagai ilustrasi soal sebagai berikut. Pada tanggal 1 September 2022, Nona Arsila membuka bisnis Arsila Software House. Bisnis ini menyediakan jasa pembuatan aplikasi berbasis mobile, website, dan desktop, serta layanan desain, grafis, dan multimedia. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan September 2022. Yang pertama, pada tanggal 1 September 2022, Arsila membuka
rekening di bank dengan setoran awal sebesar 20 juta rupiah untuk membuka usaha Arcilla Software House. Pengaruh dari transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Transaksi setoran modal awal berpengaruh terhadap bertambahnya aset berupa kas pada sisi kiri persamaan sebesar 20 juta rupiah dan berpengaruh terhadap bertambahnya ekuitas berupa modal Arcilla pada sisi kanan persamaan sebesar 20 juta rupiah. Ekuitas ditulis dengan menggunakan kata modal dan diikuti oleh nama pemiliknya. Transaksi ini mempengaruhi posisi ekuitas sehingga kolom keterangan diisi dengan modal awal. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas. Nah, teman-teman, itu tadi materi dari konsep dasar akuntansi. Jangan lupa ya, tonton video selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman.